Wajah si Hana itu juga pucat. Matanya itu penuh dengan lingkaran gelap. Singkat cerita, mereka berdua sampai di rumah. Hai guys, balik lagi bersama gue, Junot, di episode Nge-Horror. Kali ini gue akan membawakan sebuah kisah. Kisah ini bercerita tentang kisah hidup atau yang dialami oleh, sebut saja namanya Rihanna, atau panggilannya adalah Hana. Hana ini adalah seorang anak gadis desa yang pindah ke kota ke tempat bibinya dan sepupunya. Mereka tinggal satu rumah. Hana ini adalah seorang gadis cantik, pinter, rajin, dan baik hati, ramah dan murah senyum. Intinya sempurna banget, mencerminkan anak desa banget gitu. Namun semuanya berubah ketika suatu hari si Hana ini dirasuki oleh roh jahat. Jadi semua kepribadiannya, sifatnya itu berubah seketika. Semakin hari yang tadinya teman-temannya, tetangganya, dan bahkan bibinya yang suka sama Hana, lama-lama jadi semakin benci sama Hana. Karena sikap Hana yang tiba-tiba berubah. Kalian penasaran dengan kisahnya? Oke, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Rihanna seorang gadis cantik berkulit putih, berambut panjang lurus, bahu bermata sayu, berhidung mancung, dan memiliki senyum manis di bibir mungilnya. Dia adalah gadis semata wayang yang terlahir dari keluarga yang sederhana. Gadis cantik itu hidup di sebuah desa kecil bersama keluarganya yang bahagia. Pada saat itu Hana sangat sedih karena minggu depan ia harus pergi ke Jakarta untuk melanjutkan sekolah di sana. Dia mendapatkan beasiswa karena kecerdasannya. Hana yang selama ini belum pernah berpisah dengan orang tuanya merasa sangat sedih. Namun berkat dukungan dari seluruh keluarganya, akhirnya dia membulatkan tekad untuk pergi demi meraih cita-cita si Hana. Kini dengan hati sedih, Hana berangkat menuju Jakarta dengan mengendarai bus. Sesampai di sana, dia dijemput oleh bibinya di terminal. Sang bibi adalah kakak kandung dari ayah Hana. Hana akan tinggal bersama bibinya di Jakarta. Kebetulan sang bibi memiliki putri seusia Hana. Ia bernama Nara. Jam menunjukkan pukul 4:30 pagi. Seperti biasa, Hana si gadis cantik dan juga rajin dalam segala urusan pekerjaan terlihat sedang memasak di dapur milik bibinya. Bukan hanya itu, dia juga membersihkan seluruh rumah, bahkan mencuci semua cucian yang ada. Tepat pukul 6 pagi, si bibi keluar dari kamarnya. Beliau pun kaget saat melihat sekeliling rumah sudah rapi dan bersih, dan makanan juga sudah tertata rapi. Hana menyapa bibinya sambil tersenyum manis. Selamat pagi, Bi. Sapa Hana disertai senyum yang terukir indah di bibir yang mungil itu. Kenapa sudah rapi begini? Kamu bangun jam berapa, nak? Pagi ini sudah menyelesaikan semuanya. Tanya bibi sembari mengekspresikan wajah terkejut. Hana biasa bangun pagi, Bi, di desa, jadi udah kebiasaan Hana tiap hari. Lalu bibinya tuh ngerasa gimana ya? Soalnya si Nara itu nggak seperti Hana gitu. Jadi kagum aja. Bibi Hana ini, dia adalah seorang janda yang tinggal berdua dengan si Nara. Dengan kehadiran Hana, rumahnya kini jadi nggak ngerasa sepi lagi gitu. Jadi ada tambah keluarga lagi. Lalu dengan langkah cepat Hana menuju kamar Nara yang kini sekarang juga menjadi kamar Hana. Hana membangunkan Nara yang terlelap tidur mirip seperti orang mati. Nara, bangun, udah pagi, nanti kesiangan loh. Ingat, ini hari pertama kita di sekolah. Hari ini adalah hari Hana dan Nara masuk sekolah. Singkat cerita, beberapa menit kemudian kedua gadis ini sudah rapi dengan balutan seragam barunya. Ini adalah hari pertama kalian di SMA. Nikmati hari-harinya sekalian ya. Jangan sampai ada masalah, terutama untuk Nara. Nasihat si bibi yang sedikit menyudutkan Nara putrinya. Hah? Aku? Kenapa aku, Ma? Kamu soalnya selalu dapat masalah selama ini di sekolah. Mama berharap kali ini kamu berubah dengan adanya Hana di sisimu. Setelah menghabiskan sarapan pagi, mereka pun langsung berangkat ke sekolah. Tak lama kemudian mereka pun sampai di sekolah. Hana mengembuskan nafas, kemudian tersenyum lebar. Jadi gini, menandakan bahwa dirinya akan belajar dengan semangat. Hana, kamu duluan aja sana. Perintah Nara. Nah, emangnya kenapa? Nggak barengan? Aku ada janji nih sama pacar aku. Kamu udah punya pacar? Hana pun melangkah menelusuri koridor sekolah, dan di sana banyak sekali siswa dan siswi baru yang mungkin akan belajar dan menjadi teman Hana di kelasnya. Beberapa saat kemudian, seperti biasa di sekolah elit Jakarta, sebelum membagi kelas untuk murid baru, jadi para guru ini memilih bagian murid dengan EQ tinggi untuk kelas 1A. Sedangkan yang EQ-nya sedang itu masuk kelas 1B, dan EQ yang paling rendah itu masuk kelas C. Di sini Rihanna atau Hana yang merupakan siswi ber-EQ tinggi masuk kelas 1A. Dan Nara yang EQ-nya rendah masuk kelas 1C.
Beberapa menit kemudian, sepulang dari sekolah, kedua gadis itu pun pulang berjalan kaki dengan santai. Sesampainya di rumah, mereka bergantian untuk mandi karena memang rumah ini hanya ada satu kamar mandi yang terletak berdampingan dengan dapur. Selesai dari ritual mandinya, mereka mulai merebahkan badannya di atas kasur tempat tidur. Nara, aku berencana cari kerja pada waktu. Ngapain kerja? Lagian kamu sekolah di sini karena beasiswa. Bibi dan paman pasti akan marah kalau tahu. Mama juga nggak bakalan buat kamu kekurangan makan kok. Bukan gitu Nara. Aku cuma pengen mandiri aja. Kamu mau nggak bantuin aku cari kerja di sini? Hana memohon dengan wajah memelas. Di sore harinya, Hana dan Nara berkeliling untuk mencari pekerjaan paruh waktu. Setelah berjam-jam, mereka menelusuri kota metropolitan itu. Akhirnya mereka mendapatkan apa yang diinginkan sama Hana. Hana dapat pekerjaan. Hana sangat senang dan berterima kasih kepada Nara. Hari sudah mulai gelap. Kedua gadis itu berjalan dengan terburu-buru. Han, lewat sini aja. Ini jalan pintas. Ini ada lorong agar cepat sampai. Tapi lorong ini sepertinya sepi dan gelap. Emang kamu pernah lewat sini sebelumnya? Enggak. Cuma nggak apa-apa. Aman kok. Yuk. Tanpa ragu-ragu, Nara menarik tangan Hana. Mereka pun memasuki lorong sempit itu. Entah kenapa bulu kuduk mereka mulai berdiri. Namun mereka terus masuk melewati lorong sempit dan gelap tersebut. Kini mereka sudah mulai masuk jauh ke dalam lorong itu. Dari kejauhan, Nara seperti melihat sebuah kabut hitam. Jadi kabut tebal itu dilihat sama Nara. Jadi kelihatannya tuh sama Nara itu kabutnya mendekat gitu, mendekat ke arah mereka gitu. Mereka berdua berbelok arah. Terus mereka berlari dengan tujuan untuk menghindari kabut hitam tersebut. Namun pas keadaan mereka berlari, si Hana itu terjatuh. Dan singkat cerita, Nara tuh berhasil keluar dari lorong tersebut. Nara berteriak dengan histeris untuk meminta pertolongan. Dan ada beberapa orang yang mencoba menolong Hana. Beberapa orang itu berjalan menuju lorong tersebut sambil merasakan ketakutan. Kamu lewat lorong ini barusan? Iya paman, kami mencari jalan pintas untuk menuju pulang. Setahu saya lorong ini tidak boleh dilewati di saat bulan purnama seperti malam ini. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung masuk ke dalam lorong tersebut untuk mencari Hana. Dari kejauhan, sosok Hana dari kejauhan dilihat sama mereka. Hana ini pas ditanyain sama Nara, udah ketemu kan? Hana itu cuma tersenyum sambil miring gitu, wajahnya miring. Wajah si Hana itu juga pucat. Matanya itu penuh dengan lingkaran gelap. Singkat cerita, mereka berdua sampai di rumah. Jadi setelah mereka nyampe rumah itu nggak sempat membersihkan diri, nggak langsung bersihin diri kayak cuci tangan, cuci kaki atau mandi gitu sekali. Nah pas di kamar, si Nara itu melihat si Hana itu diem banget. Ekspresi wajahnya juga beda gitu. Jadi dalam pikiran si Nara itu Hana mungkin masih trauma atau kecapean atas kejadian tadi. Jadi sama si Nara itu Hana dibiarin aja. Oke guys, cerita ini dilanjut lagi di part 2. Jika kalian penasaran, sampai jumpa lagi di video berikutnya.